berbagi energi kegembiraan. Kadang ada yang nanya, kenapa sih suka sekarang banget bernyanyi dan tepuk tangan? Biar gembira alam ini. Alam ini disebut alam samsara yang berisi banyak kesedihan. Dan pembawa cahaya lahir membawa energi penyeimbang. Salah satunya bernama kegembiraan. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Di tubuh manusia ada racun, ada madu. Kalau Anda tidak belajar spiritual, tubuh penuh dengan racun. Pikiran negatif, emosi negatif. Perpaduan antara pikiran negatif dengan emosi negatif, Anda mengundang spirit-spirit buruk yang datang. Untuk Anda ketahui, kalau dia astrobiologi itu kombinasi antara astronomi dengan biologi. Energi di alam ini 80% gelap. 80%. Kalau Anda belajar psikologi, alam bawah sadar yang menguasai perilaku kita tiap hari, alam bawah sadar itu gelap. 85%. Seorang pakar fisika kuantum namanya Brian Craig, judul bukunya Dark Matter and Dark Energy. Energi gelap 95%. Dan itu ada dalam tubuh kita. Jadi racun. Tapi kalau Anda belajar spiritual seperti meditasi, racunnya kita bisa berubah menjadi madu. Engkau yang cantik, engkau yang manis, engkau yang manja, selalu bersyukur di mataku, selalu memeluk ringannya di balik mega-megamu, ku berikan dua tangan di balik gunung. Yang semangat. Madu di tangan kanan, racun di tangan kirimu. Aku tak tahu mana yang akan kau berikan. Tepuk tangan yang bagus sekali. Dan sesi siang ini kita akan mengolah banyak racun di dalam menjadi madu. Anda yang belajar nutrisi tahu madu itu salah satu superfood. Makanan super bersama alpukat dan lain-lain. Nah, makanya kalau lihat orang-orang berumur terutama di desa banyak menimbulkan compassion. Di desa karena orangnya nggak sekolah, tidak merantau, tidak banyak berharap. Itu menuanya banyak tidak indah. Ada sakit begini, sakit begitu dan lain-lain. Itu terjadi karena dari masa muda sampai tua yang disirami adalah benih-benih racun di dalam. Pikiran negatif, emosi negatif, marah dan dendam. Percakapan orang seperti itu jauh dari rasa syukur. Semuanya salah, bahkan Tuhan pun bisa disalahkan sama mereka. Ya, jangankan manusia, apalagi korupsi lebih parah lagi. Dan percakapan di antara mereka dengan berita buruk itu memperkuat racun di dalam. Tapi kalau Anda belajar meditasi seperti yang akan diajarkan hari ini, racunnya kita rubah menjadi madu. Dan di keluarga Compassion, di antara semua madu, satu madu yang selalu diulang dan menyelamatkan banyak hidup, sekaligus diteliti oleh banyak perguruan tinggi tingkat dunia. Madunya bernama rasa syukur. Orang yang bersyukur itu tatapan matanya berbeda, cahaya tubuhnya berbeda, kebahagiaannya berbeda, beda. Orang-orang bersyukurnya mendalam, dia yang memegang remote kontrol kebahagiaannya dan tidak mudah dicuri orang. Hari ini sebelum kita cerita 3 sungai di dalam, pertama disegarkan dulu ingatannya tentang apa yang kita pelajari kemarin, karena hari ini sahabat-sahabat pada pulang. Sekaligus ada beberapa pesan terlupa kemarin, tadi pagi diingatkan, kemarin lupa sampaikan.
Kemarin kita cerita dari menyelaraskan energi sampai mentransformasikan energi. Anda yang belajar fisika tahu, di alam ini semuanya energi. Bahkan banyak fisika kuantum bercerita, universe does not understand human language. They do not speak with human words, but frequency. Jadi alam semesta tidak mengerti bahasa manusia, mau bahasa Inggris, Indonesia, bahasa Bali, bahasa Jawa, nggak ngerti dia. Tapi dia mengerti dalam bahasa frekuensi. Kenapa ada orang sakit, miskin, dan lain-lain, doanya kaya tapi frekuensinya miskin. Apa itu frekuensi orang miskin? Yang mengeluh, tidak pernah bersyukur, membandingkan selalu ke atas, menyalah, itu frekuensi orang miskin. Kalau frekuensi orang kaya terbalik, terima kasih ya, berlimpah ini hidup ini. Sekarang lagi kabut di Kembang Sari, gurunya jadi ingat tahun 2002-an baru pulang belajar pulang ke Bali, baru punya asram yang sekarang itu Ram itu putra bungsu gurunya sekarang udah besar, masih umur 5-6 tahun. Pertama kali dia lihat kabut karena di Jakarta tidak ada kabut. Pah, rumah kita kayak rumah dewa. Kenapa rumah dewa? Di atas awan. Tepuk tangan dulu. Kadang-kadang Anda mesti menggunakan mata kanak-kanak lah biar bersyukurnya tinggi. Jadi kadang-kadang kalau kabut sendiri ingat kata-katanya Ram masih kecil. Ini rumah dewa di atas awan. Suatu hari ada cucu guruji dititip sama bapaknya tidur sama neneknya di asram. Di lari-lari. Kenapa lari? Rumah grandpa kayak hotel. Kayak hotel. Lampunya banyak. Anda lihat, kita membutuhkan anak kecil untuk bisa mengajari kita. Ini kayak hotel. Bersyukur. Ada lagi cucu yang kelima, namanya Surya, sama dengan nama putra pertamanya Wayan Mina. Kalau pulang ke asram itu, gerimis, buka baju dia. Ini kenapa deh, langsung sedih. Ngapain buka baju? Di rumah grandpa ini hujan jadi tirta, tahu? Lari, kadang-kadang. Hujan-hujanan, pokoknya kalau turun pas hujan-hujanan. Nggak sakit, enggak ada, mana ada tirta bikin sakit, lari lah gitu. Nah, seperti itu. Jadi kita seringkali membutuhkan mata anak-anak untuk bisa bersyukur. Untuk itu kita segarkan ingatan kita mengenai kemarin. Semua di alam ini hanya energi. Dan energi itu bahan organik. Dia bisa menjadi sumber penyakit, dia bisa menjadi obat, dia bisa mengangkat perjalanan jiwa, bisa menarik turun perjalanan jiwa. Tergantung kemana nih barang organik bernama energi ini Anda olah. Ya, kita semua tidak ada yang berdoa biar sakit dan menderita. Agar tidak sakit dan menderita. Menjauhlah dengan energi-energi yang berbau negatif. Mengulangi cerita kemarin, di zaman dulu mungkin benar kata-kata buku suci tua. Makanya ada banyak buku suci tua yang mengutuk setan, banyak. Di tempat-tempat suci banyak agama sampai hari ini banyak pengkhotbah yang mengutuk setan. Ya silakan saja. Dihormati tanpa judul baik dan buruk, salah benar masing-masing silakan. Tapi mata spiritual guruji melihat bersama dengan sejumlah guru spiritual tingkat dunia di YouTube membenarkan. Di zaman kita yang paling berbahaya bukan setan, tapi manusia dengan vibrasi yang berseberangan. Barometernya adalah rasa iri. Marah masih di bawah, iri paling berbahaya. Kita iri sama dia, dia sama iri kita. Sedekat apapun hubungan biologi Anda yang paling sehat, menjauh. Kalau Anda memaksa akrab dengan orang yang Anda iri sama dia, itu bahkan bisa resiko terbunuh. Begitu membaca tanda-tanda energi. Yang indah adalah kalau kita bertemu dengan orang yang energinya serupa. Pak Adi, komandannya keluarga Compassion Bali, dilaporkan sama Pak Dewa Suweno, 2 malam lalu Compassion Bali berkumpul
Pak Adi gini, mau cerita A, B, C, dan lain-lain. Pak Adi bilang, Om Shanti, Shanti, Shanti. Selesai meetingnya, nggak bubar dia. Nggak bubar. Sudah selesai rapat, nggak bubar juga. Kenapa nggak bubar? Ya kita nyaman berkumpul sama Anda. Tepuk tangan. Oh. Ciri energi yang sehat adalah kita nyaman sekali. Nyaman. Pak Darmin dan kawan-kawan Jakarta itu ini banyak orang kaya. Kelasnya jauh lebih tinggi. Kalau tidur di ashram itu, aduh, minta ampun. Itu orang kaya, tempat tidur yang sangat ngoroknya minta ampun. Ada yang ngoroknya tuh. Ini kayak radio dari jauh. Wisma. Karena kenapa? Ya tentu saja vibrasinya bagus. Pertama orang yang masuk sangat diseleksi, nggak sembarangan oleh boleh. Keluarga pun tidak mau. Keluarga guruji, keluarga ibu suci juga jarang yang diterima. Itu jarang orang masuk terseleksi. Tiap hari hidupkan dupa, didoakan biar damai. Ada alam bawah, alam bawahnya menghormat. Jadi hindari energi negatif seperti iri, dendam, dan marah, itu energi yang beracun. Dekatinlah energi membuat Anda nyaman. Makanya di keluarga Compassion, tempat suci yang paling kita sucikan bernama keluarga. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga, sayang adik kakak. 1, 2, 3. Kalau keluarganya sehat dan bahagia, Anda sangat terlindungi dari pengaruh buruk putaran zaman. Pengaruh buruk putaran zaman. Sebagaimana sering dikutip, jurnal Psychology Today sudah 20 tahun yang lalu bilang, sosial media jalan tol menuju sakit mental. Itu ngeri, itu anak-anak yang pegang HP itu ngeri. Ada lagi profesor dari Eropa Utara yang meneliti sosial media, kesimpulannya tadinya hanya kesimpulan peneliti, guruji pengalaman sendiri. Sosial media itu menambang uang yang besar dengan cara menyebarkan kekerasan. Tadinya masa sih, tapi guruji lihat di Facebook benar. Nggak pernah like, nggak pernah memfollow orang-orang kekerasan, muncul di story-nya Facebook tuh muncul. Nanti orang Jakarta berkelahi, orang Aceh berkelahi, orang Pontianak, orang Timur. Apa hubungannya orang kita nggak bersahabat, tidak follow, muncul di story Facebook, you know? Jadi kalau Anda tidak waspada di zaman ini, racun yang banyak. Berita baiknya, kita punya pengaman indah bernama keluarga. Makanya kami keluarga Compassion bersama Pak Darmin, Pak Adi dan kawan-kawan, cita-citanya tidak muluk-muluk cita-citanya. Bisa berumur sampai 80 minimum. Itu umurnya Buddha. Kalau lebih itu bonus. Umur 80 bersama istri dan suami dalam keadaan sehat dan bahagia. Cuma segitu aja. Kalau bisa 80 sehat dan bahagia, orang kan nanya, yang diajarkan di sana apa ya? Nah, menyebar ajaran ini. Sekarang belum 80 aja tuh, Wayan Mina ditanya, Yan, kamu kok tenang begini, diajarin apa? Nah baik, mulai orang meminjam dari Mahatma Gandhi, my life is my true speech. Hidup saya adalah pidato saya yang paling jujur. Jangan bicara. Kalau kita sama istri, suami, rukun, anak-anak kita sehat dan selamat, itu sudah ceramahnya bagus sekali. Bagus sekali. Gung Tut sudah pulang. Di sini Gung Tut sekian tahun yang lalu, ceplosan di depan guruji. Sama guruji diulik Gung Tut, salah satu orang kaya lah di Denpasar. Sama guruji diulik, kenapa Gung Tut? Sudah tidak dapat uang, tidak dapat jabatan, tapi kita semua nurut. Kayak orang dihipnotis, bagus lah, dihipnotis tujuan bagus. Anda tidak dipajakin di sini, tidak disuruh aneh-aneh, cuma disuruh sayangin istri, sayangin suami, rawat anak-anak dan bahagia. Karena
itu penjaga yang paling meyakinkan di zaman ini. Mengulangi cerita tadi, universe does not understand human language but frequency. Semesta tidak mengerti bahasa manusia, tapi mengerti bahasa frekuensi. Kalau frekuensi Anda di keluarga ada keluarga bahagia, itu yang gelap-gelap itu ya tahu sendirilah. Segelap apapun kegelapan, kalau Anda nyalakan lilin, dia menjauh. Segelap apapun, semenakut apapun kegelapan, kalau Anda nyalakan cahaya, dia pasti minggir. Dan keluarga bahagia adalah cahaya yang kita simpan di rumah, sehingga Anda sehat dan selamat. Tepuk tangan. Dengan cita seperti itu, pertama-tama kita menyelaraskan energi. Orang yang sakit begini, sakit begitu, karena dia gagal menyelaraskan energi. Itu mirip dengan anak kecil. Lagi batuk, makan permen. Ya bagaimana dong? Gigi ompong, es krim makan, ya aja dicubit sama mamanya. Contoh gagal menyelaraskan energi. Mirip dengan orang sensitif, ini banyak sensitif, ini karena gurunya sensitif, banyak orang sensitif. Penyakit berbahaya orang sensitif, tolong dengerin bagus-bagus biar selamat. Orang sensitif salah-salah bisa gila. Karena kenapa? Telinganya peka, bibirnya tidak peka. Anda orang ngomong sedikit, Anda tersinggung, tuh telinganya peka. Tapi pada saat yang sama, Anda sendiri bibirnya nggak peka. Makanya teman-teman yang peka, be wise in choosing your words. Bijaksanalah memilih kata-kata. Karena kata-kata Anda akan mengundang serangan orang atau mengundang persahabatan. Nah, orang sensitif, penyakit paling berbahaya dua itu, kombinasi yang berbahaya. Telinga peka, gampang tersinggung, tapi bibirnya tidak peka. Untuk itu ininya hati-hati. Itu kegagalan menyelaraskan energi. Kalau di dunia spiritual, di Bali banyak orangnya, Guruji, benar ya ada black magic, ya tergantung Anda. Ntar karena diajakin hal-hal, di sesi ini kita akan cerita the highest magic yang tertinggi. Ada black magic, ya bisa ada, bisa enggak, tergantung Anda. Black magic itu kalau orang kirim api, tapi kalau Anda bensin ya terbakar. Tapi kalau orang kirim api, Anda air, ya mana ada air bisa dibakar sama api. Terus gimana biar enggak terbakar? Ya jadilah air itu sabar, memaafkan, lebih toleran melihat orang lain dan diri sendiri. Nah, itu yang gagal menyelaraskan energi. Agar berhasil menyelaraskan energi, kemarin keselarasan untuk tujuan kesembuhan. Ada tambahan, tadi pagi guru rahasia dia, saya lupa ceritanya begini. Kemarin menyelaraskan energi untuk kesembuhan, rajanya nutrisi, ratunya olahraga, putra mahkotanya tidur, minusnya stres. Tadi pagi diingatkan, di dalam ada obat yang indah, murah, meriah, tidak bayar. Dan guruji sudah meminumnya bertahun-tahun tiap hari tanpa henti. Obat di dalam tidak bayar, tapi efeknya bagus sekali. Namanya puasa. Tepuk tangan dulu, puasa. Dulunya hanya perintah agama berpuasa sahabat muslim sebulan. Dan sekarang diteliti kok di perguruan tinggi di banyak tempat. Intermittent fasting namanya. Puasa selang-seling. Ada salah satu profesor di Harvard yang jagoan urusan umur panjang, seorang anak muda dari Sydney, ingat namanya Profesor David Sinclair, yang disebut oleh majalah Time sebagai tokoh paling berpengaruh di dunia untuk memperpanjang umur manusia, David Sinclair. Beliau juga menyebut intermittent fasting, puasa selang-seling. Anda yang suka buku suci, ini dibenarkan oleh Ayurveda. Ayurveda itu buku tertua urusan kesehatan dan umur panjang. Ayurveda bilang seperti ini, when to eat is more important than what to eat. Kapan makannya lebih penting dibandingkan apa yang dimakan. Dan yang terpenting dia yang membuat tubuh guruji seperti ini. Relatif langsing dan sehat. Putra guruji sama putri guruji itu orangnya gendut, berani sama mamanya. Mah,
Apa gimana ya, bisa langsia ya orang puasa setiap hari. Yang namanya intermittent fasting sederhana, mau yang sederhana. Ya, pertama, jarak antara makan malam ke makan berikutnya minimum 12 jam. Minimum, guruji lebih. Katakanlah Anda makan malam jam 8, antara jam 8 malam, besoknya boleh jam 8, baru kena makanan padat. Di antara itu boleh minum air hangat. Jadi antara malam ke berikutnya minimum 12 jam. Tapi guruji hampir 17 jam tiap hari. Tidak makan pagi, tidak pernah makan pagi. Rata-rata makan paginya jam setengah 12, jam 12. Skip makan pagi. Jadi makan malam rata-rata jam 6, setengah 7, makan siangnya jam setengah 12, jam 12. Kalau lagi kuat bisa dilewati. Jarak antara makan siang kepada makan malam minimum 6 jam. Di antara itu jangan ngemil. Zaman dulu ngemil kan bagus enggak, sekarang jorok. Boleh tanya Pak Dokter di depan. Ya, ngemil, setiap kali kita ngemil, insulin kita naik. Bahasa sahabat di longevity, itu salah satu resep sehat dan berumur panjang adalah perut dikasih istirahat. Orang yang ngemil itu perutnya nggak pernah istirahat. Jadi obat indah, meriah, dan murah di dalam namanya puasa. Dan guruji sudah lebih dari bertahun-tahun tiap hari puasa. Intermittent fasting. Yang kedua, teknik menyelaraskan energi untuk kesembuhan bernama keseimbangan. Keseimbangan. Lagi-lagi mengutip Ayurveda. There is a place within human body which is free from illness. The name of that place is perfect health. And perfect health is only